Di balik tenangnya pagi di kampus ini, tersimpan ribuan cerita tentang mimpi, perjuangan, dan kadang kegelisahan yang tak terlihat. Hai, aku Ines. Selamat datang di duniaku. Di antara rek-rek tinggi perpustakaan yang sunyi, aku berdiri diam. Jemariku menyusuri deretan buku, mencari cerita yang belum pernah ku dengar atau mungkin cerita yang diam-diam sedang mencariku. Di hadapanku barisan kata-kata, tapi pikiranku melayang. Tugas akhir yang belum rampung, waktu yang terus berjalan, dan rasa cemas yang diam-diam menggerogoti. Kadang keberanian terbesar bukanlah menyelesaikan semua sendiri, tapi mengakui bahwa kita butuh didengar. Halo, aku Heri. Aku adalah klien yang pernah konseling di Halo Konselor ID. Itu konselor saya. Hai, aku Anggi. Aku konselor di Halo Konselor ID. Di Halo Konselor ID, kamu dapat mengatasi kecanduan, kecemasan, dan juga trauma. So, kalau kamu konseling online, daftar di link bawah ini. Sumpah, gimana aku tengok. Terus kamu deh? Jadi kemana uangnya? Ya, beli kan belanja. Kenapa kamu udah ngeduin? Kami minta. Kak, kenapa? Ini Kak data cari-cari akun tentang konseling kayak gitu. Bingung mau yang mana? Oh, kamu konseling ya? Iya Kak. Kita pernah kan Her konseling. Oh iya, pernah di Halo Konselor ID. Nah, kakak, abang ini pernah loh Kak jadi klien di Halo Konselor ID. Kayak mana perasaanmu Her? Sama konseling? Lega aja sih. Di situ tercurahkan semua cerita-cerita. Oh, itu ya Kak. Kalau boleh tahu nama akunnya apa ya? Oh, ini Kak, buka aja Instagram namanya Halo Konselor ID. Halo, konselor ID. Wah, postingannya juga menarik ya. Iya. Orang menjadi lebih lega kayak gitu. Nah, di Instagram ini juga kakak bisa tengok konselor siapa yang nanti bisa membantu kakak dalam menyelesaikan masalah. Nah, tapi sebelum kita konseling, ini ada inform concernnya. Kayak kakak tuh harus mengisi biodata ataupun mendaftar sebelum konseling gitu. Boleh aja langsung dibuka. Di ini ya? Iya. Coba kakak buka. Setelah itu Kak, Nah, ini kakak bisa baca panduannya di atas ini. Nah, habis itu kakak bisa isi biodatanya di bawah. oh, Tinggal ngisi aja kak. Nanti di terakhir di inform concernnya ada nomor WA yang bisa dihubungin gitu. Kak. Sekarang aja ya Kak Cici. Oke, boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Ina sudah mempercayai Halo Konselor ID untuk melaksanakan konseling secara online. Saya yakin pasti ini suatu pilihan yang udah Ines pikirkan berkali sampai akhirnya Ines mempercayai untuk konseling di Halo Konseling Online. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu ya, saya konselor hari ini. Nama saya Anggi, dan perlu Ines ketahui juga sebelumnya, Ines di sini itu kita ngobrol-ngobrol santai, lagi bareng sharing-sharing santai, menceritakan apa yang Ines sedang rasakan dan alami saat ini gitu. Dan Ines juga tidak perlu takut
untuk menceritakan segala permasalahan Ines atau apapun yang ingin Ines sampaikan. Karena dalam sesi kita hari ini, itu ada namanya asas kerahasiaan, di mana semua yang akan Ines sampaikan itu dijamin kerahasiaannya. Dan Ines juga harus terbuka, karena ini juga ada keterbukaan 30 menit untuk menyampaikan apa yang ingin Ines ceritakan pada hari ini. Kalau Ines sudah siap, ya kita mulai sesi konseling kita pada hari ini. Gimana? Bisa kita mulai? Boleh Kak. Oke. Nah, kalau gitu boleh nih Ines sampaikan apa yang hari ini mau Ines ceritakan atau apa yang Ines rasakan saat ini. Untuk akhir-akhir ini saya merasa stres karena adanya dampak biaya. Untuk situasi pada saat ini saya sekarang kuliah sambil bekerja. Itu Kak. Oke. Jadi hari Ines ini merasa bahwasanya hari ini tuh bekerja sambil kuliah ya. Ya, betul sekali. Jadi yang menjadi permasalahan saat ini adalah apa? Biaya, terus tentang waktu, manajemen waktunya, sama pikiran saya bercampur aduk. Seperti itu. Campur aduk karena bekerja sambil berkuliah, apalagi ini udah tugas akhir ya, semester akhir. Iya Kak, betul sekali. Nah, jadi sejauh ini dari sisi pekerjaan terlebih dahulu, Ines mendapatkan apa ya? Gimana perasaan Ines saat bekerja sambil kuliah saat ini? Pertama tertekan. Boleh nggak Ines ceritakan? Tertekan itu karena mana ya? Karena adanya dampak stres. Kamu bapak Ya. sakit kok. Karena adanya dampak stres tadi, terus jadi kebanyakan ngelamun, terus tertekan juga. Karena salah satunya sih tugas semester akhir itu banyak Kak. Apalagi saya itu jurusan IPS, kebanyakan hafal gitu. Jadi pikiran saya itu kacau balau gitu. Banyakan melamun sih. Berarti karena kebanyakan melamun. Iya. Berarti sumber stresnya ini adalah dari kerja. Kalau dari ceritanya di sini. Iya, dari kerja. Ya. Halo? Iya Kak. Tadi Ines sampaikan bahwasanya Ines tuh ngerasa tertekan sama tempat kerja. Jadi kemudian banyak tugas gitu. Jadi berarti yang bikin Ines saat ini tuh merasa stres lebih dominan ke arah karena sambil bekerja atau tugas akhirnya nih? Biar kita telah satu-satu. Gak ada dominan. Dua-duanya sama-sama aja Kak. Karena sama-sama dikerjakan. Itu pun karena saya kurang pintar dalam hal untuk mengatur waktunya gitu. Jadi sebenarnya Ines tuh ngerasa jadi kayak bingung ya. Iya. Mau mengerjakan yang mana, sedangkan posisi tugas akhir itu juga satu hal yang perlu dikerjakan untuk mengejar target, sedangkan kalau nggak kerja juga nggak ada biayanya gitu. Ya, seperti. Jadi sejauh ini kalau kita gitu kan Ines sebagai mahasiswa, tentu saya melihat bahwasanya prioritas Ines itu adalah untuk belajar, mengerjakan berarti tugas akhir yang lebih prioritas. Jadi dari Ines sendiri, adakah kepikiran untuk resign dari tempat kerja atau gimana? Kalau untuk sementara ini? Tulisan kerja ada sih Kak. Kalau untuk permasalahan berhenti kuliah itu belum. Karena sudah bertahan sampai sini. Belum lama ya. Gak mungkin sia-sia seperti itu. Oke. Saya dapat mengerti apa yang Ines rasakan. Saya dapat memahami apa yang Ines alami saat ini, gitu kan. Nah, tapi kalau dari Ines pribadi, gitu kan, Ines merasa apakah dengan bekerja itu memenuhi semua biaya yang sebenarnya Ines perlukan di semester akhir ini? Kalau untuk biaya dalam hal gaji belum Kak, masih dapat kiriman dari orang tua. Belum. Saya dapat kiriman dari orang tua. Oh, berarti di sini Ines itu ngerantau ya,
kos. Iya, tuh. Ya, Anda tinggal sama orang tua. Oke, berarti kalau menurut Tugas nih, dari 0 sampai 10, rating tingkat kesuksesan Ina saat ini tuh ada di rating berapa? 8, Kak. 8, berarti yang hampir stres banget ya. Iya, betul. Oke, kemudian coba sekarang kita melihat dari sudut pandang Ines kembali, gitu kan, Ines bekerja sambil kuliah dan sebagainya. Kalau sekarang Ines saat ini memutuskan, kita bayangkan Ines memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus kepada tugas akhir. Nah, kira-kira apa yang mungkin akan Ines rasakan saat itu? Saya rasakan itu nggak tahu sih, Kak, karena belum ada solusinya. Nah, coba sekarang kita kayak ngebayangkan gimana kalau misalnya dengan Ines berhenti bekerja nih, tugas akhir tapi selesai. Nah, yang Ines rasakan saat itu apa? Apakah Ines merasa bahagia karena tugas akhir selesai, atau justru Ines merasa sedih karena melepaskan pekerjaan itu tadi? Ada rasa sedih, juga ada rasa leganya, Kak. Tapi kalau misalnya Ines membayangkan hal itu tadi, Ines lebih dominan rasa kemana? Lega, sedikit lega. Lega, Ya, sedikit lega. Karena mungkin kalau untuk biaya, Ines masih dapat transferan lah ya, kalau kita bilang. mengatur keuangan gitu, Kak. Bayar kos, bayar uang kuliah gitu. Oke, nah, berarti kayaknya di sini ada rasa di mana Ines takut ketika Ines berhenti bekerja untuk fokus kepada tugas akhir, Ines merasa akan terjadi kesulitan ya, kayak takut aku ini yang biasanya mampu membiayai hidup aku juga sendiri, membantu orang tua, jadinya kesannya banyak dominan membebani kepada orang tua, gitu nggak? Kalau membebani, Membebani. ya, astagfirullah. Itu saya rasa enggak sih, Kak, karena ada kewajiban orang tua. Itu kalau Ya, untuk bekerja itu keinginan saya. Untuk berarti itu mengurangi, keinginan kita. ya, keinginan sendiri. Oke, nah sebenarnya kalau di satu sisi hari ini gitu kan, kita Ines pribadi gitu sebenarnya bisa menentukan mana yang lebih penting menjadikan prioritas saat ini. Dan jika pun nanti Ines ada nggak tadi kan lebih kepikiran untuk berhenti bekerja terlebih dahulu gitu kan? Sebenarnya berhenti bekerja itu bukanlah suatu langkah yang salah kalau dibilang gitu kan, dan itu juga bukan suatu kemunduran gitu, bukan suatu hal yang egois kalau kita bilang, karena ada prioritas yang bisa Ines lakukan terlebih dahulu, yaitu menyelesaikan tugas akhir tadi gitu. Kemudian untuk ekspektasi Ines ke depannya, rencana Ines ke depan, Ines punya rencana nggak supaya bisa menyelesaikan tugas akhir tepat waktu dan juga tetap bekerja, tapi ada nggak gambaran rencananya? Untuk rencananya saya pandai-pandai untuk mengatur waktu. Itu sih, Kak, pertamanya. Tadi ya, Ines bisa manajemen waktu dengan membuat time management gitu kan, waktu yang mana yang menjadi prioritas Ines. Dan ketika Ines sendiri pada akhirnya mungkin memutuskan, oke, aku harus resign terlebih dahulu, itu bukan suatu hal yang gagal, kemudian dan sebagainya, tapi itu suatu langkah bijak yang bisa Ines ambil gitu ya. Jadi untuk saat ini mungkin Ines bisa membuat efektif day terlebih dahulu. Gimana? Apakah itu bisa kira-kira Ines lakukan atau enggak? Nah, oke. Nah, kalau gitu mungkin kita lihat dulu nanti gimana ke depannya setelah Ines menjalani fase ini tadi, dan Ines ingat Ines tuh buka sendiri ya, dan Ines nggak perlu stres sampai merasa tertekan, karena Ines bisa kembali konsultasi di sini bersama kami di Halo Konselor ID. Mungkin ada lagi yang ingin Ines sampaikan? Udah cukup, Kak. Oke, kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Untuk kedepannya mungkin kita bisa kontak lagi ataupun dan sebagainya. Jadi fokus kamu harus tetap fokus ke satu tujuan terlebih dahulu, jangan sampai terpecah-pecah. Oke? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ina sudah mengunjungi Konselor ID.
Baik, terima kasih kembali ya Kak. Gimana setelah kamu konseling di Halo Konselor ID? Setelah saya melakukan konseling itu, saya merasa lega karena terdapat penjelasan dari ada beberapa solusinya. Jadi perasaan kamu sekarang udah lebih lega, Bu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, konseling aja, konseling online. Nah kan itu apa namanya relevan ya untuk kita sebagai mahasiswa. Jadi kayak waktunya juga fleksibel, nggak terganggu saat mata kuliah kita berlangsung gitu.